Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selebrasi PSM dan masih bersama dengan supporter cantik Kak Indah. Ya. Kak Indah, kita elaborasi lagi nih. Tadi Yuran Fernandes dan Erwin Gutawa tidak hadir di pekan ke-29 ya. Nah, apakah Bernardo Tavares ini kemudian mengambil taktik untuk kemudian bisa melawan lawannya dengan kehilangan dua pemain ini? Menurut saya sih Bernardo tuh tahu gitu kalau misalkan kalau pemain ini nggak bisa dimainkan, berarti ada pemain lain yang punya kesempatan untuk main, dan dia sudah tahu kualitasnya yang mana yang bisa menggantikan pemain-pemain itu kayak Safruddin Tahar atau Agung Manang. Kan memang mereka punya kualitas yang sangat-sangat bagus, ditambah lagi Akbar Tanjung. Itu menurut saya nggak perlu dikhawatirkan lah kalau misalkan Yuran sama ini ada kehilangan pasti, tapi tidak begitu signifikan karena yang penggantinya juga kualitasnya tidak jauh berbeda dengan Yuran dan Erwin. Oke, jadi luar biasa ya, pelatih kita memang sudah memiliki trik, memiliki strategi untuk kemudian menggantikan dua bek ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi Kak Indah setelah menyaksikan informasi berikut ini. Duel PSM Makassar kontra Persikabo di pekan ke-29 Liga 1 akan menjadi laga krusial bagi PSM Makassar yang kini sedang berada dalam jalur juara. Duel PSM Makassar kontra Persikabo di pekan ke-29 Liga 1 akan menjadi laga krusial bagi PSM Makassar yang kini sedang berada dalam jalur juara. Di tengah ambisi pasukan Rama yang ingin melanjutkan tren positif, dua bek andalan mereka Yuran Fernandes dan Erwin Gutawa dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Laga tandang PSM menghadapi Persikabo akan menjadi ujian taktik bagi pelatih Bernardo Tavares. Tetapi merujuk pada beberapa laga PSM sebelumnya, pelatih berkebangsaan Portugal itu selalu punya cara untuk menambal kekurangan tim. Bernardo Tavares telah membawa PSM tampil konsisten sepanjang gelaran Liga 1 musim ini. Ia kerap melakukan rotasi pemain di momen-momen tertentu dan hasilnya berjalan baik. PSM Makassar kini menjadi kandidat terkuat juara Liga 1 dibanding Persija Jakarta dan Persib Bandung. Meski masih ada 6 laga tersisa, namun PSM diharapkan konsisten untuk memastikan kans juara tetap terjaga. Wahyu Saputra, Slebes TV. Seperti yang kita saksikan tadi ya Kak Indah, bahwa Bernardo Tavares ini pasti memiliki kemudian pemain-pemain andalan untuk menggantikan dua bek andalannya tadi. Kalau Kak Indah tadi, menurut Kak Indah siapa ya ini yang pantas untuk menggantikan kedua bek tadi? Kita punya Safruddin Tahar ya, terus Agung Manang juga bisa di situ kayaknya. Ada Akbar Tanjung juga kalau bisa didorong ke belakang. Jadi banyak pilihan buat Bernardo Tavares. Dan yang paling bagus dari Bernardo Tavares ini karena berani untuk memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain baru ya. Baik. Gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah menyaksikan informasi. PSM Makassar berhasil merealisasikan targetnya bisa bertengger di persaingan 5 besar papan atas Liga 1 musim ini. Tim Juku Eja kini berada di puncak klasemen dengan raihan 62 poin. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares saat ini fokus menyiapkan timnya menjalani sisa pertandingan demi menatap juara Liga 1 musim ini. Bernardo Tavares mengaku timnya saat ini telah memiliki mental juara, namun itu tidak bisa menjadi patokan untuk PSM meraih trofi. Hanya saja Tavares berjanji akan membuat timnya lebih siap di setiap pertandingan demi meraih hasil positif. Dari jadwal yang ditetapkan PT Liga 1 baru, PSM tinggal menyisahkan 6 pertandingan dengan rincian 2 laga kandang dan 4 partai tandang. Wiljan, Pluim dan kawan-kawan akan masih bertemu Persikabo, Persita Tangerang, Bayangkara FC, Madura United, PSIS Semarang dan Borneo FC. Jika konsisten, PSM berpeluang mengunci gelar juara sebelum akhir musim. Wahyu Saputra, Slebes TV. Kak Indah, tadi kita menyaksikan tayangan tadi ya, bahwa PSM Makassar ini sebagai kandidat terbesar untuk memenangkan Liga 1 ini. Kita di pekan ke-29 kita menyisahkan 6 pertandingan lagi. Kalau sekarang kan sisa 4 pertandingan ya Kak Indah. Bagaimana nih tanggapan dari Kak Indah selaku supporter?
Saya sih harapannya pemain PSM tuh harus tetap fokus aja, karena belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin tahun 2017 kita percaya diri sekali bahwa kita bisa juara, karena partai menentukan itu kita main di Matuangin tapi justru kalah dari Bali. Jadi mudah-mudahan saat ini pemain PSM tetap fokus, tidak over confidence, tapi tetap fokus, stay humble kayak gitu, sesuai yang diminta sama Bernardo Tavares sebagai pelatih gitu. Oke, stay humble adalah kunci ya. Dan setiap pertandingan ini adalah diupayakan menjadi final supaya tetap fokus untuk karena belajar dari pengalaman 2017 yang aduh nggak enak banget. Karena kita terlalu percaya diri, percaya diri karena main di kandang kan, tapi justru kita dibikin malu sama Bali waktu itu. Jangan sampai di akhir-akhir malah justru blank. Iya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah informasi ataupun jeda iklan berikut ini.